Kami mengucap syukur pada sore hari ini Bapak. Seberapa kami yang datang pada hari ini dengan satu kerinduan Tuhan untuk selalu diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus bekerja Tuhan, sehingga yang mendengar sungguh nama-Mu dipermuliakan, sungguh iman kami dibangkitkan, semangat kami terus menyala-nyala sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Tuhan. Biarlah kami didapati adakah iman di hati kami, iman kami tetap teguh kepada Tuhan dan tidak pernah tergoyahkan. Sekalipun badai datang, ujian datang, pencobaan datang, kami tetap kuat berdiri, kami tetap teguh dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang hadir dan juga ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari gereja ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan tema yaitu keadaan gereja di akhir zaman. Apa yang sedang terjadi saat-saat ini bukan masa-masa yang gampang lagi. Khususnya dalam gereja Tuhan ada banyak sekali tantangan demi tantangan. Dan saya merasakan dari 2020 ada perubahan-perubahan besar dalam gereja Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa gereja Tuhan itu adalah satu gedung, satu bangunan, mungkin ruko, mungkin rumah, mungkin satu gedung gereja yang besar ataupun yang kecil-kecil ya. Tetapi Tuhan ingatkan kembali di penghujung akhir zaman ini, gereja Tuhan, bait Allah itu yaitu kita. Bait Allah itu tubuh kita, di mana Roh Allah diam di dalam kita. Dan Tuhan berkarya, dan Tuhan selalu mengingatkan kita, ayo dekat Tuhan, ayo selalu ada mesbah, selalu ada doa yang dinaikkan, selalu ada pujian yang keluar dari mulutmu dan hatimu, dan selalu kita ambil waktu duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan bilang barang siapa jadi domba-dombanya Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Jadi setiap kita harus bisa peka mendengar suara Tuhan. Tidak hanya pendeta, nabi, ataupun orang-orang yang sudah pelayanan yang bisa mendengar suara Tuhan. Tapi semua anak-anak Tuhan di akhir zaman ini diharuskan, diwajibkan untuk bisa dengar-dengaran peka, langsung mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena seringkali pada keadaan zaman ini ada juga gembala-gembala palsu, nabi-nabi palsu, ya, gembala-gembala upahan, dan banyak sekali penginjil-penginjil juga yang mereka mempunyai jabatan. Ada yang mereka hidupnya tidak benar, tidak kudus. Jadi seringkali siapa yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Pada suatu kali waktu tahun kemarin 2021, saya dapat satu mimpi penglihatan yang Tuhan berikan, itu nyata sekali ya, maksudnya jelas sekali. Waktu itu saya belum banyak pelayanan seperti saat ini ya. Nah, waktu itu saya dalam mimpi itu saya di depan mimbar, itu ada jemaat gitu. Tapi yang saya heran itu, kenapa temboknya nggak ada, saudara? Nggak ada pintu, nggak ada tembok, langsung blok jalanan.
Saya sampai terheran-heran waktu dalam mimpi. Ini gerejaku seperti ini. Tidak pernah saya lihat gereja seperti ini. Biasanya pasti ada tembok penutup, ada pintu. Ini tidak ada tembok, tidak ada pintu, saudara. Tuhan akhirnya kasih tahu pada 2020 ini, sejak lockdown COVID seluruh dunia, sebetulnya tembok-tembok gereja itu sudah runtuh. Tembok-tembok denominasi itu sudah runtuh. Bahkan tembok-tembok agama pun sudah runtuh, saudara. Kenapa? Melalui siapa? Melalui apa? Melalui media, melalui YouTube. Mereka bisa dengar khotbah dari gereja manapun. Mereka bisa dengar dari agama apapun. Ya, yang biasanya hanya di gereja saja, tidak pernah ke gereja lain, tidak pernah tahu ya kegerakan seperti apa. Tapi pada waktu itu, saudara, sejak 2020 banyak gereja-gereja, bahkan gereja besar itu, saya dengar kemarin lockdown selama 2 tahun. Baru kemarin awal tahun ini baru buka. Saya ke gereja juga, gereja anak saya. Ini 2 tahun tutup sudah. Ya luar biasa. Jadi itu jemaat yang ribuan, jemaat yang banyak itu kemana, saudara? Ya saya sangat disayangkan kalau mereka tidak ada kelompok sel ataupun Zoom meeting apapun. Ada bilang, aduh bosan, saya kayaknya dingin. Biasanya ke gereja menyala-nyala. Bu Maria, ada banyak yang konseling ke saya. Rasanya hati ini haus, hati ini rindu ke gereja, tapi tutup gerejanya 2 tahun, saudara. Ada yang berubah juga jadi dingin, jadi sibuk kerja, lupa sama Tuhan, lupa ke beribadah karena gerejanya tutup. Dan dia merasakan hatinya dingin, hatinya dengan Tuhan tuh tidak lagi semangat untuk mencari Tuhan, untuk mencari ibadah. Padahal di akhir zaman ini dikatakan kejar ibadah. Cari ibadah, cari persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Karena apa? Dengan itu roh kita semakin menyala-nyala. Ya, jangan kita padamkan roh. Ayo, ada saatnya berkumpul, ada saatnya kita sendiri berdoa di dalam ruang doa kita. Jadi yang pertama, pada akhir zaman ini tembok gereja sudah runtuh, saudara. Saya ada satu kesaksian dari satu orang Muslim. Dia percaya Yesus. Saya tanya, kenapa kamu bisa percaya Yesus? Kamu orang Betawi itu gak mudah percaya Yesus, karena dari keturunannya itu udah agamanya kuat, saudara. Dia cuma jawab apa? Dia dengar dari YouTube khotbah. Akhirnya dia terus cari Tuhan dan bertobat. Padahal dia dulunya di agama yang lalu itu dia hidupnya tidak benar. Pulang pagi sampai ketiduran di teras rumahnya. Karena apa? Mabok, hidup tidak benar, mabok. Tapi pada saat dia ketemu Tuhan lewat media, lewat YouTube, dia bertobat sungguh-sungguh. Bahkan dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Dan dia itu, saudara, dibawa rohnya selama 10 menit ke surga. Kita aja kadang belum pernah lihat surga seperti apa, tapi rohnya dibawa, itu yang menguatkan dia. Karena apa? Itu pengalaman supranatural, pengalaman rohani dia, sehingga imannya nanti suatu saat tidak pernah tergoyahkan. Walaupun tantangan pasti banyak, pasti ada, ya. Itu tembok denominasi runtuh, tembok agama runtuh. Nah, sekarang kita bagaimana sebagai kita anak-anak Tuhan? Apakah kita mau ikut dingin seperti orang dunia, ikut arus dunia? Apakah kita dalam keadaan begini tetap mau semangat, on fire, tidak takut? Ya, Bu Maria, kamu gak takut ya? Ntar kesana, ntar sini, ntar sana, ntar sini, pelayanan banyak gitu. Ya, saya bilang, saya percaya tidak ada yang saya takuti kecuali Tuhan. Hidup mati saya dalam Tuhan, saya bilang. Bagiku hidup, bagi Kristus mati keuntungan. Kalau saya bilang, ya, tidak ada yang ditakuti. COVID, penyakit apapun, tidak ada yang ditakuti. Kenapa? Lawang hidup kita di dalam tangan Tuhan, hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Gak ada yang satupun yang kita takuti, saudara. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan ada roh keberanian, berani bersaksi, berani kita bertemu dengan orang, memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, besuk yang sakit, saudara. Ya kadang aneh, ini orang sakit COVID kok dibesuk-besuk. Kamu gak takut ketularan? Kalau roh kita di dalam kita ada satu kekuatan, roh ada pembentengan, itu kita doakan yang sakit malah sakit sembuh, saudara. Ya, tidak kita ketularan. Ya, jadi kita ada satu, ibaratnya tuh ada belas kasihan, mengalahkan ketakutan. Ya, seringkali kita takut udah ngumpet gitu ya di rumah, saudara ya. Tapi saatnya Tuhan bilang, pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku. Dari mana? Yerusalem. Keluarga kita, anak, istri, suami, mantu, cucu. Sudahkah mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan? Seringkali kita doakan, seringkali kita saksikan, seringkali kita nasihati, ayo cari Tuhan, dekat Tuhan. Ini waktunya bukan main-main lagi. 2023 ada banyak kegoncangan yang akan menimpa umat manusia, bukan hanya Indonesia. Indonesia ini sebetulnya, tahu saudara, rawan sekali bencana. Seluruh pulau-pulau ini rawan sekali. Garis ring fire seluruh dunia ada di Indonesia. Gunung berapi, gempa juga kemarin yang Cianjur ya. Berapa banyak yang meninggal tanpa keselamatan, tanpa Kristus. Seringkali kita juga, saya juga secara manusia, Tuhan gimana nih jiwa-jiwa, kemana mereka pergi tanpa keselamatan. Jadi seringkali Tuhan, ayo saya dibawa Tuhan ke YouTube memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan Injil ke tetangga, saudara, teman, apapun juga. Pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua, dan gereja Tuhan itu tubuh kita, ya, bait Allah. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Saya bacakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi gereja tanpa tembok itu nanti akan gereja rumah-rumah, di rumah-rumah akan berkumpul. Ya, mungkin nanti ada kerusuhan, mungkin ada bencana, mungkin ada perang, ya, kelaparan, apapun kita ayo kumpul. Saya sedang beberapa titik saya kumpulin, ada di rumah ini mereka buka-buka, ada yang sewa juga banyak penyembah berhala kemarin pada pelepasan itu saudara, ya. Jadi kita ayo, mereka mau jadi pemimpin-pemimpin, ayo buka di rumah ini, di rumah ini, di rumah ini. Ya, gereja juga harus ada sel-selnya. Jadi kalau gereja yang mau bertumbuh itu harus ada gereja rumah-rumah, komsel-komselnya, di rumah-rumah doa. Kamu dipimpin ya doa, kamu doa berantai, kamu doa di sini. Ada kubu-kubu doa, ada doa dan puasa juga disertai, sehingga kuat roh-roh menyala-nyala. Jadi setiap minggu bisa kumpul di gereja untuk mengadakan ibadah. Jadi itu akan menjadi kuat ya, satu gereja yang bertumbuh itu selnya itu yang bertumbuh, menyebar ya kemana-mana banyak sekali, sehingga pada waktu ibadah itu mereka mengadakan selebrasi perayaan. Ya, jadi ada satu sukacita, ayo kumpul bersama-sama. Ya, jadi gereja rumah-rumah ini nanti di akhir zaman ini akan bergerak gereja yang dari bawah. Ya, jadi kalau kita ketemu orang Kristen banyak sekali yang lemah, banyak sekali yang udah tawar, apalagi masalah-masalah hidup. Mereka seringkali ada banyak kecewa, ada banyak kepahitan, ada banyak tekanan, ada banyak sakit penyakit. Itu yang harus kita bawa, dikuatkan. Jadi satu, menguatkan yang lemah. Udah percaya Yesus, tapi lemah. Kadang masih bayi-bayi rohani, cepat marah, cepat ngambek, cepat tersinggung, ya, cepat emosi. Banyak saya juga ngatur banyak sekali pelayanan ini. Kalau secara daging saya bilang, saya mendingan tutup deh, buka persekutuan, nggak buka ini ya. Mendingan udahlah hidup, udah zona nyaman aja sendiri sama keluarga, udah. Tapi ini hati panggilan Tuhan tuh nggak bisa. Ada kasih kita seperti kasih Tuhan, ya kasih buat jiwa-jiwa, ya kan? Dan juga Tuhan bilang di dalam Yohanes 3 ayat 16, isinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan nyawanya. Aku belum sampai menyerahkan nyawa aku seperti Tuhan, ya, untuk orang-orang berdosa Tuhan Yesus, supaya mereka beroleh selamat. Kalau kita dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, erat bergaul nempel sama Tuhan, kasih Tuhan itu ada pada kita. Sehingga kita, kasihan ini jiwa belum kenal Kristus, kasihan ini jiwa udah Kristen tetapi hidupnya seperti duniawi. Kasihan ini satu jiwa di mana mereka tertekan dengan masalah-masalah hidup. Jadi kita bantu nguatin, bawa ke Tuhan. Seringkali mereka ya cari kita juga ya, Maria gini masalah hidup banyak, kontrakan mau habis lah, nggak ada duit lah, ini itu, banyak sekali saudara. Saya bilang saya bukan Tuhan ya, saya bilang gitu. Ayo cari sumbernya, saya bilang cari. Kamu sudah tekun belum cari Tuhan? Kamu sudah setia belum? Bisa dengar nggak suara Tuhan? Bisa kejar Tuhan nggak sehingga dibukakan rencana Tuhan?
Jadi saya arahkan ke Tuhan, Saya pernah loh, itu konseling kan banyak. Jadi saya nangis, dia nangis, saya ikut nangis karena saya orangnya juga suka cepat terharu ya. Jadi lama-lama jadi aku tuh jiwa saya tuh jadi tertekan, berbeban. Aduh, saya sampai tertekan tuh bisa gimana ya? Karena stres ya. Terus adik saya bilang, kamu tuh jangan bodoh jadi konselor itu, jangan semua beban-beban orang kamu tanggung semua, katanya. Iya ya salah ya, saya bilang. Kita kalau masalah orang dipikirin masalah orang, jadi kita bisa nangis terus. Nah, salah begitu. Kamu bawa ke Tuhan, kamu serahkan sama Tuhan, kamu sampah-sampah kenapa kamu tampung semua gitu ya. Iya juga ya, akhirnya aku serahin sama Tuhan. Saya bisa beri nasihat, saya beri solusi. Kadang ada berkat, saya bagi juga. Baik berkat rohani, berkat jasmani, kita bagi semampu kita, saudara. Yang kita tidak mampu, ya udah, ayo arahin ke Tuhan. Lalu kita juga bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung sama Bu Maria. Saya juga manusia, saudara. Jadi ada hal yang salah, saya belajar gitu ya. Dipuji nama Tuhan. Yang pertama, gereja di akhir zaman ini gereja tanpa tembok. Semua tembok-tembok denominasi akan runtuh. Di mana ada yang tadinya belum percaya Roh Kudus, bisa dibaptis Roh Kudus. Di mana tadinya masih gerejanya yang nggak percaya baptisan Roh Kudus, atau yang gerejanya yang masih injili, semua harus injili, ini sesat kalau dibaptis Roh Kudus sesat. Tapi pada saat mengalami Tuhan, mereka iya, ini kekristenan bukan agama, perjalanan bersama Tuhan. Saya juga begitu, dulu nggak tahu, dikira itu baptisan Roh Kudus itu bukan dari Tuhan ya. Terus juga banyak gereja-gereja yang bisa lihat nih lebih on fire. Kalau yang Kristen Protestan lagu-lagunya panjang-panjang, katanya ngantuk, nggak ada tepuk tangan, kayak kuburan katanya gereja. Tapi waduh, kita jangan menghakimi, saudara ya. Ada juga yang girang. Waduh, katanya saya pernah dengar di YouTube itu gereja loncat. Nggak seperti katanya Nabi Bal yang menoreh-noreh. Iya, jadi sampai kayak orang kesurupan. Jadi kita harus sadar ya. Jadi Roh Kudus juga tertib. Ada yang nggak tertib, saudara. Ya, seperti kesurupan. Hati-hati, kita harus talking. Karena kalau dia lemahin roh dia, jiwa mereka bisa kesurupan itu. Bahasa roh juga bisa ada yang bukan dari Tuhan. Makanya kita harus peka, yang pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, gembala-gembala harus peka. Jadi sejauh mana dibawa untuk lawatan, untuk Roh Kudus ini juga harus jangan sampai jadi jadi bukan Tuhan, nanti iblis yang masuk ya saudara. Jadi kita juga harus kuat firman, kuat Roh Kudus. Jangan sampai ngerong tapi gak ada dasar firman. Jadi dukun-dukun rohani, kejar nih hebat nih, ada penglihatan, hebat nih ada karena kesembuhan. Kejar manusianya ada perbuatan. Jadi yang kejar manusianya, hati-hati juga saudara ya. Karena kita pada akhir zaman ini kesulitan tambah besar, tambah berat. Kedukun udah gak mau, orang pintar apalagi ke Gunung Kawi, gak boleh. Nah akhirnya yang dicari dukun-dukun rohani. Ya, dukun-dukun rohani. Tapi gak salah juga. Kenapa? Saya pernah diajarin sama satu teman, Bu Maria, kalau Bu Maria masalahnya berat, cari hamba-hamba Tuhan yang berkarunia. Jangan yang biasa-biasa aja, karena masalah kamu berat sekali, banyak, bertubi-tubi dan lama, bertahun-tahun. Iya, saya kejar hamba Tuhan ini, saya kejar hamba Tuhan itu, saya kejar orang-orang berkarunia, saya kejar mereka, saudara. Akhirnya saya juga belajar dari mereka. Kenapa? Ujung-ujungnya memanfaatkan manusia. Ya, ujung-ujungnya mau dipuja, ujung-ujungnya mau disembah, ujung-ujungnya mamon, saudara. Waduh, saudara, akhirnya saya juga belajar lagi, berhikmat lagi, dewasa lagi. Jangan kejar hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan ngomong gini, Bu Maria, kalau hamba Tuhan sekarang yang biasa-biasa mah nggak laku, katanya. Nggak laku. Jadi yang gimana? Yang punya karunia, yang punya bisa lihat ini, bisa lihat ono, terus dia bisa antar tumpang tangan rebah, itu laku katanya hamba Tuhannya. Oh gitu ya, saya bilang. Ini hamba Tuhan yang ngomong loh saudara. Saya kan kenal hamba Tuhan juga kan, suka panggil hamba Tuhan kan di dalam persekutuan doa kami kan. Waduh saudara, jadi nah inilah kesalahan-kesalahan
kita, kesalahan-kesalahan jemaat juga ya. Memang kita butuh karunia, memang kita butuh tuntunan Tuhan. Tetapi cari dahulu langsung sama Tuhannya. Dapat apa baru konfirmasi dari beberapa hamba-hamba Tuhan. Jangan dari orang, jangan apa kata orang. Nanti sesat, penyesatan banyak sekarang. Ada dari kami juga 5 orang udah pindah alirannya, ya. Itu ikutin roh-roh dunia, ya. Yang dilihat kamu ada setannya, kamu ada kuntilanaknya. Jadi yang dilihat ada setannya, ada kuntilanaknya. Kok kamu lihatnya setan terus sih? Saya tegur. Ya ini memang dilihatinnya setan katanya. Waduh, saya bilang udah ngaco nih, saya bilang gitu. Ya makanya hati-hati sekali ya, bukan kita memadamkan roh, tetapi kita pakai akhir zaman ini. Roh Kudus ada karunia tuh 12 ya. 9 atau 12 ya Pak? 9 karunia roh. 9 karunia roh dan 9 buah roh ya. Nah itu karakter penting. 9 buah roh muncul. Buah pertobatan, buah roh, ada kasih kah, sukacita kah, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan yang lain-lainnya saudara ya. Jadi kejar kelihatan buahnya. Jadi jangan kita jadi orang Kristen dewasa sebagai orang Kristen bukan lihat pelayanannya, dia pendeta hebat ini. Tetapi sebetulnya dia bayi rohani ada loh, pendeta kasih bayi rohani ada loh. Ya, bisa gontok sana sini, bisa jelekin nama Tuhan sana sini, bisa memfitnah juga. Waduh, ini padahal udah pendeta. Jadi kita nggak bisa lihat kedewasaan seseorang dari pelayanan dan jabatan, nggak bisa. Dari mana? Dari dia punya hubungan pribadinya sama Tuhan dan dia ada buah-buah rohnya. Dan juga dia pada saat dia mengalami masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Itu dewasa. Ya kalau belum dewasa, senggol sana, senggol sini. Bukan hanya pendeta-pendeta doang loh, banyak. Di bawah juga nih jemaat-jemaat. Saya juga pimpin beberapa kelompok-kelompok gitu ya. Ada pasukan tahi zaman yang di Serpong, yang di mana, yang di Cibubur, yang Bandung semua. Waduh ada gesekan. Jakarta juga ada gesekan. Bagus besi menajamkan besi, orang memproses sesamanya. Ada yang mental-mental, ada yang keluar. Tapi kalau yang bertahan dan dia akan jadi pemenang. Kenapa? Dan terbentuk. Kalau yang terpental dia keluar lagi ke persekutuan ini dong, keluar lagi masalah ke gereja ini, keluar lagi ada masalah di gereja ini. Jadi keliling, nggak akan dewasa. Lari dari masalah, lari dari proses, dan lari dari kenyataan. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan di tempat ini mungkin, ayo yang nggak datang siapa dibesukin, terus yang tawar hati, yang sakit, yang apa ditelepon, ada apa ya, care, ada perhatian, ada kasih. Ya, jadi kita kembali ke jemaat yang mula-mula tadi di dalam firman bahwa Tuhan menambahkan 3.000 jiwa. Waduh banyak loh. Ya mereka di rumah-rumah, pengajaran-pengajaran itu ada pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, mereka bertekun dan memecahkan roti. Ada perjamuan kudus juga di rumah-rumah, gak apa-apa. Karena saatnya nanti akan gereja nanti susah, sulit, gak bisa datang ke gereja, ada bencana, ada kerusuhan, ada apa, gereja kosong. Kayak kemarin 2 tahun gereja kosong, gereja besar yang saya datangi itu gereja anak sih. Wah 2 tahun ini kemana domba-dombanya saudara? Mungkinkah ada yang kering, udah tawar hati, ada juga yang udah kepahitan, gak mau ke gereja lagi, ada zona nyaman, udah di rumah aja deh, gak usah ke gereja. Gak satu kebutuhan gitu loh, datang beribadah bersekutu. Ya padahal itu perlu, kalau enggak roh kita kering, roh kita mati lama-lama kalau kita tidak dekat Tuhan, cari Tuhan. Ya, contohnya orang yang rohnya mati, rohnya kering apa? Kalau ada masalah bisa takut, bisa khawatir, itu tandanya. Terus kalau ada masalah cepat stres, cepat bingung, itu tandanya mati kering rohaninya. Ya, jadi ke depan ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Ya, lebih lagi. Kita udah persiapkan manusia roh kita supaya kuat di dalam Tuhan. Yaitu pertama kita harus membangun roh kita. Kita ini gereja Tuhan, ini kita. Bait Allah ini kita. Di mana roh Allah di dalam kita. Kita ini baitnya Allah. Nah nanti berkumpul dalam satu persekutuan, dalam wadah gereja. Kalau ada satu hamba Tuhan, ini
Ini hamba Tuhan saya yang dulu ya, dia tuh bilang kalau di mimbar tuh selalu bilang, ayo datang ke gereja jangan malas-malasan. Ada acara ini datang ke gereja, pokoknya datang ke gereja. Jadi dia selalu ngomongnya datang ke gereja. Terus dalam hati saya ada sesuatu yang aneh gitu loh. Kenapa hamba Tuhan itu tidak menekankan kamu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Kamu harus bangun doa pribadi, bangun persekutuan dengan doa, ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca firman renungan, lakukan pujian penyembahan di dalam rumahmu pribadi, lepas pribadi. Itu yang harus ditekankan. Saya pernah satu kebaktian, ada satu gereja bilang, di sini siapa yang punya hubungan pribadi sama Tuhan? Ada nenek-nenek ngacu. Siapa yang udah lama nggak ada mesbah keluarga, nggak ada doa? Ibu gembalanya ngacung, jujur loh saudara. Benar, ibu gembalanya ngacung. Oh Maria, saya benar-benar ditegur. Kenapa Bu? Saya sudah lama tidak saat teduh pribadi. Ibu gembala, ya mungkin sudah tahu ya, kadang-kadang orang lemes ngantuk tidur lama-lama bles lupa. Padahal ibu gembala. Dan dengan itu dia ditegur, bangkit kembali rohnya. Jadi yang nenek-nenek itu saya kasih berkat, saya kasih amplop karena rajin ya kan. Jadi saya bilang ini 70 orang, gereja ini 70 orang. Masa cuma ada berapa orang yang punya hubungan pribadi setiap hari sama Tuhan? Ibu gembalanya enggak, saudara. Tapi jujur loh ibu gembala, tapi sekarang udah mulai bagus, mulai on fire lagi. Saya suka ajak ke menara doa yang big itu. Ayo semangat lagi Bu, ayo semangat lagi gitu ya. Jadi kembali lagi semangat, jemaatnya tuh hadiratnya tuh kuat, pujian penyembahannya kuat. Kayak di tempat ini juga harus kuat, ini kurang. Hadirat Tuhan kurang, kenapa? Rohnya saudara harus nyala-nyala. Datang ke tempat ini harus antusias, semangat. Semangat itu bisa menular. Kayak Cimaria di depan udah gini. Usianya berapa ya? Udah di atas bocah gitu kan. Jangan kalah sama anak muda. Ibu Rewa juga udah lagi luar biasa di atas saya ini. Ya kan? Semangat, saya bilang. Semangat itu bisa menular. Dan juga usahakan jangan telat. Jangan karet. Hargai waktu ini. Maksudnya kebaktian begitu. Jam 4 mulai. Kalau jam setengah 5 mulai. Jam 5 mulai, jangan tunggu-tungguan. Nggak bisa, nanti telat. Nanti pada waktu pengangkatan, Unlima Gadis yang bodoh tertinggal. Ya, pelitanya padam, nggak ada minyak, tertidur lagi. Lah kita yang on fire, ada api, ada persediaan minyak apa? Itu Roh Kudus. Minyak itu apa? Urapan, minyak itu apa? Hadirat Tuhan yang terus menyalakan dalam roh kita. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita siap. Kita terus berjaga-jaga. Saudara tahu nggak? Kedatangan Tuhan itu bukan hanya rapture. Besok terjadi tsunami, saudara sudah siap belum mati? Kehilangan anak, kehilangan suami, hancur gerejamu, udah siap belum? Cucumu mati, istrimu mati, anakmu mati, orang tuamu mati. Gerejanya hancur, usaha pekerjaannya hancur, semuanya udah siap belum? Itu termasuk rapture loh saudara. Jadi udah dipersiapkan. Jangan mencintai apa yang lebih dari Tuhan. Kalau mencintai anakmu apa memang betul mencintai, tapi jangan melebihi Tuhan. Harus udah siap. Kita harus berjaga-jaga. Suatu hari terjadi kegoncangan datang, gempa datang. Kayak Cianjur dalam sehari 300 orang mati. Sudah siap belum? Saya sampai lihatnya, nggak tahan menangis. Ibu-ibu bercucuran darah dari bocor kepala ketimpa tembok, itu seluruh badannya darah semua saudara. Belum anaknya mati, udah gerung-gerung, saya udah nggak mau dengar. Mengenaskan saudara, ya, mengenaskan sekali saudara. Karena mereka tidak tahu di balik kematian ada kehidupan. Kalau kita meninggal apa-apa suatu saat kita berjumpa kembali di surga. Nah mereka tanpa harapan loh, nanti anakku mati misalkan. Mereka udah trauma terjadi dengan bencana itu, trauma bagi anak-anak. Itu goncangannya terus. Bungani ke Cianjur nggak? Nanti saya akan ke Cianjur. Saya bilang bukan sekarang, karena sekarang banyak yang demam dulu kan. Udah gitu goncangannya masih ada itu, terusan.
Saya pernah di Sukabumi ngalamin jebret itu, genteng itu di atas kepala saya, tapi bisa dilewatin kepala saya nggak kena genteng. Itu tuk, goncangannya kencang sekali. Saya masih ingat sampai hari ini kayak trauma. Itu goncangannya masih ada, saya masih ingat kita di tenda pakai tikar di rumput-rumput, nggak berani masuk rumah karena apa itu nanti goncang lagi, ada lagi. Jadi ada susulan-susulannya itu loh. Ya, jadi bisa bikin trauma sampai hari ini saya bisa ingat. Itu pasti saya SD, saudara. Itu Sukabumi itu rawan juga gempa karena di bawah kaki Gunung Gede. Kota Sukabumi itu sebetulnya rawan gempa juga. Ya, jadi kita harus persiapkan roh kita, persiapkan jika kita suatu hari kehilangan. Ada banyak sekali ya gereja-gereja itu jadi satu kerajaannya, satu asetnya. Bahaya juga, jangan. Kita harus lepaskan ini milik Tuhan, ini milik Tuhan, ini milik Tuhan. Gereja milik Tuhan, anak milik Tuhan, mobil milik Tuhan, rumah kita milik Tuhan, cucu kita milik Tuhan, apapun yang kita miliki milik Tuhan. Kita harus selalu katakan demikian. Sehingga kita hanya satu harta kita yang kekal di surga, Tuhan Yesus. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan sekarang ada di surga, hati kita juga selalu rindu untuk ketemu Tuhan di surga. Itu yang Tuhan mau. Ya saudara. Jadi yang pertama, gereja pada akhir zaman ini akan kembali kepada gereja tanpa tembok. Gereja yang tidak bilang kamu dari gereja mana, kamu denominasi mana, kamu dari apa. Enggak, nanti suatu hari akan membaur jadi pengantin Kristus. Tuhan kan Raja Sorga, kita pengantin wanitanya. Ya, Katolik aja sekarang banyak yang karismatik. Saya banyak teman-teman karismatik, tepuk tangan begini, nyanyinya bahasa roh juga, saudara. Jangan kira Katolik itu nyanyi enggak. Kalau pada saat di rumah itu tepuk tangan, terus diselubari fotokopi lagu-lagunya udah kayak kita, lagu-lagunya loh. Begitu ya. Jadi gereja tanpa tembok itu runtuh. Jadi nggak lihat dari gereja mana. Kayak kami Persekutuan Doa Pas Agape itu dari gereja mana-mana yang mau bergabung untuk penuaian jiwa dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Begitu tujuan kami. Ya, nanti kalau memang udah dituai jiwa-jiwa ini, mereka mau dibaptis, mau diapa, nah itu wadahnya ya Pak John ya, mungkin nanti akan dilantik. Itu memang harus ada wadahnya. Kayak kemarin kita baptis 3 orang, belum ada suratnya karena belum ada wadahnya. Tapi ada juga kemarin ada yang 2 orang kami nikahkan itu kita salurkan ke gereja, minta tolong hamba Tuhan ini untuk pemberkatan, begitu ya. Jadi ya kita saling bekerja sama lah di dalam pelayanan ini ya saudara ya. Dan yang ketiga yaitu gereja yang beriman. Ya, iman timbul, iman bertumbuh karena pertama baca firman. Makanan roh itu firman Tuhan. Kalau makanan jasmani kan nasi, capcay, puyuh hai, barong hai, ya itu makanan daging itu. Makan saya juga Bu Maria, saya nih ambil puasa, bagus. Saya nih susah puasa sekarang. Saya bilang, kenapa Bu Maria? Itu kulkas penuh terus. Saya bilang, rumah anak juga, mami makan, ayo mami mau beli apa? Ayo mami dibeliin apa? Jadi kita kalau dalam keadaan zona nyaman itu rada susah saudara untuk ambil 2 puasa apa ya. Tapi kalau lagi tertekan masalah, udah ambil 2 puasa karena ada masalah supaya kuat nih, supaya doanya kuat lagi ya. Tapi ya udah, saya juga belajar lagi untuk ambil 2 puasa lagi, bukan karena ada masalah, enggak. Tetapi seperti saya ini harusnya memang ambil 2 puasa yang panjang lagi. Kenapa? Saya tuh 2023 ke depan itu akan terjadi masa-masa yang gelap. Saya kemarin ambil 2 puasa Depok 3 hari 2 puasa, ketemu subscriber. Dia bilang gini, Ci Maria, aku dikasih pesan sama Tuhan di akhir ujung Desember ini, pokoknya di ujung akhir tahun ini akan terjadi bencana-bencana. Gak lama dia ngomong saudara, Cianjur pecah. Jadi memang dia berdoa, rupanya kuat, doanya juga menyala-nyala. Saya kalau misalnya malam dibangunin Tuhan, bisa jam 2, jam 3 gitu, saya bisa muter-muter kayak gelisah. Bisa 2-3 hari, itu biasanya ada bencana gitu. Ya udah doa. Dia kan disuruh Tuhan, dibangunin Tuhan untuk berdoa. Gitu. Jadi dia tahu akan terjadi bencana, dia dibangunin gitu sama Tuhan.
Ya, jadi kita kalau dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, setidaknya kita ini dibawa untuk berdoa. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa itu, ya. Dan nanti Indonesia ini akan terjadi malapetaka yang banyak. Untuk apa? Melembutkan. Seringkali bangsa ini tuh keras hatinya. Untuk Injil pun keras. Makanya itu ada diizinkan Tuhan terjadi bencana-bencana yang banyak. Nah, kita persiapkan, kita sebagai anak Tuhan nanti untuk mengabarkan Injil, menjadi lumbung-lumbung Yusufnya Tuhan, bisa berbagi, bisa memberi. Ya, bukan agama apa, denominasi apa, kita memberi sembako makanan itu nggak lihat kamu dari gereja apa, kamu dari agama apa, nggak gitu lagi. Kalau sekarang kan masih dirobek, tendanya dirobek karena tulisan gereja, ya. Nanti mah enggak. Karena mereka juga butuh, saudara, ya. Jadi ya itulah yang fanatik-fanatik itu, yang keras-keras nanti akan dilembutkan Tuhan, dan lihat akan ada penuaian di depan kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir saya bacakan di dalam Lukas 18 ayat 8b. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi kita sebagai gereja Tuhan yang penuh iman. Yang pertama, gerejanya udah rontok, udah gereja tanpa tembok, denominasi, ya. Dengan apa? Ada YouTube, bisa lihat gereja manapun, khotbah manapun. Yang kedua, bait Allah ini, kita ini, tubuh kita ini gereja Tuhan. Ya, diingatkan. Yang ketiga, harus jadi gereja yang punya iman. Seringkali imannya rontok, imannya habis karena apa? Masalah bertubi-tubi. Sekarang tantangan hidup lebih berat. Kenapa? Masalahnya lebih kuat. Oleh sebab itu imannya juga diperkuat. Jangan bodoh. Kuatkan lagi imanmu, iman percayamu kepada Tuhan. Kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu langsung lawannya iblis. Kenapa? Iblis berkeliling hendak mencuri iman kita sehingga kita diberi tekanan masalah hidup, sehingga dia bilang, udah murtad aja, ngapain ikut dalam gereja, ngapain ikut Yesusmu itu, ngapain kamu pelayanan. Itu iblis seringkali bisik. Udah lu cerai aja, ngapain suamimu begini, lu udah pergi aja, tinggalin keluargamu. Ada yang begitu, saudara. Ya, jadi pada akhir zaman ini kuatkan iman kita. Karena Tuhan Yesus datang kedua kali bukan mencari berapa ya jemaatmu, berapa ya rumahmu, mobilmu, berapa anakmu. Enggak, yang ditanya, adakah iman di hatimu? Tuhan cari adakah iman. Walaupun imanmu sedikit sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung-gunung masalah. Tuhan cari gak besar-besar, imanmu sedikit aja, itu yang akan jadi benih. Jadi perbesar lagi imannya dengan apa? Pertama, lewat baca firman, roti hidup. Kedua, lewat penganiayaan. Jadi kalau ada masalah, pergumulan, jangan lari dari masalah, hadapi sampai jadi pemenang. Saya dulu masalah saya berat, ini puji Tuhan suami saya ada nih. Puji nama Tuhan yang bisa dengar khotbah istri. Biasanya ya enggak, kamu aja deh, kamu tepang tangan kepala doain saya. Saya dulu masalah saya berat, saya mau kabur dari keluarga loh. Mungkin suami saya nggak tahu tuh. Saya mau kabur dari keluarga, tinggalin suami, tinggalin anak-anak, tinggalin rumah, saya pergi entah kemana mau hilang. Ya mungkin jadi biarawati kek, karena nama saya Maria. Itu dulu, saudara, ya. Tetapi Tuhan tidak bawa ke sana. Tadi saya udah berpikir rencana, saya udah nggak kuat Tuhan masalah ini. Saya mendingan saya kabur, gitu kan. Ninggalin masalah saya, ninggalin persoalan saya pergi, gitu kan. Tetapi untungnya Tuhan bawa saya ke bukit-bukit doa. Disitulah ada kekuatan yang Tuhan berikan, ya. Dan sampai hari ini Tuhan berkata ke saya lewat firman, jadi rema, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Jadi penguatan kita. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya syakar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan pujian glory, haleluya, ya. Glory itu kemenangan. Kita sebagai anak Tuhan sudah ditakdirkan Tuhan untuk lebih daripada pemenang. Karena Tuhan kita sudah menang dari dosa dan maut.
Dia menanggung semua kelemahan kita. Dia sudah menembus dosa kita. Dia sudah menang atas kuasa kegelapan. Dia rebut kembali apa yang dicuri iblis. Dia ambil kembali semua umat manusia yang mau datang percaya Yesus, maka diselamatkan. Kita naikkan pujian, glory, glory, haleluya. Dengan senang hati, Kau sudah mati bagi kami Tuhan. Kau sudah Tuhan menyerah kami hidup bagi kami Bapa. Ada arti salib itu kami boleh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami boleh membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan membangun hubungan pribadi dengan sesama kami Tuhan. Itu karya salib, arti salib Tuhan. Dan terus kami dikuatkan dan menguatkan jiwa-jiwa yang lain. Kami diselamatkan, kami boleh juga menjaring jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus. Kasihan Tuhan, mereka berjalan dalam kegelapan. Dan kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Bapa. Kami mau bergandeng tangan satu dengan yang lain ya Tuhan. Ada kesatuan, ada kesatuan roh adalah gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah tembak-tembak denominasi runtuh dalam nama Yesus. Dan hadir nama Tuhan dipermuliakan. Dan akan jadi kepala dari setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Dan kami adalah tubuh Kristus yang menyatu di akhir zaman ini Tuhan. Mari Roh Kudus Kau berkarya. Dan kami tahu tubuh kami adalah baik-Mu, di mana Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Dan kami terus akan bertumbuh berbuah-buah lebat kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami juga harus memiliki iman di bumi ini Tuhan, sehingga pada waktu Engkau datang kedua kalinya, adakah iman di hati kami yang Kau cari? Adakah iman
di hati kami, percaya kami tetap teguh kepadamu, tidak lupa, tidak goyah, tidak murtad Tuhan, tapi tetap iman kami kepada Engkau Tuhan. Hidup mati kami dalam tangan-Mu, tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan dan pelantikan dari hamba-Mu Pajol dan juga andalkan dan Tuhan dapat Tuhan sendiri yang turun menopang memberkati mereka Bapa sebagai wadah gembala. Terus Tuhan bawa naik kehidupan mereka, bahkan lebih dahsyat lagi Bapa. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman. Kita mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan, waktu Tuhan rencananya memanggil kita dari semua bangsa, berdasarkan hati dan tangan kita, rumah di sana. Kami mau berperang bersama Tuhan. Ikut berperang sambil bersama-sama.